Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memulai bukan dari tradisi digitalnya saat ini ya. Tradisi digital saat ini kan kita maknai sebagai hikmah di balik musibah. Sebelumnya mungkin pesantren tidak terlalu familiar dengan penggunaan handphone, bahkan beberapa pesantren malah menjadikan handphone sebagai benda yang dilarang gitu. Tetapi kemudian pandemi mengubah itu secara total, dan kemudian pesantren juga beradaptasi sesuai dengan ukurannya masing-masing. Karena sampai hari ini juga kan pesantren sebagian besar pembelajarannya juga berlangsung secara offline gitu. Sehingga penggunaan media online ya tidak seperti sekolah umum yang murni online, tetapi kemudian penggunaan media online ini punya manfaat yang sangat beragam. Kemudian orang-orang pesantren ini punya tempat, punya saluran untuk menyampaikan pengetahuannya, untuk berdiskusi, untuk bersilaturahim, bahkan untuk bermuktamar pemikiran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan ini suatu berkah. Nah, tapi saya ingin lebih fokus pada kegiatan kita yang hari ini kita lakukan ya, yaitu pengajian virtual dari mengaji kitab Mamba'us Sa'adah ya, yang insya Allah akan membawa kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat gitu. Nah, ini kita sedang membangun sebuah tradisi baru. Ya, tradisi baru tetapi punya akar yang sangat kuat pada tradisi lama. Karena itu saya ingin mengajak semua yang hadir di sini, peserta dari kursus intensif ini, juga para bunyai yang akan mengisi menemani kajian selama 20 hari ini, mengajak kita semua untuk bersyukur bahwa kita bisa bersama-sama hadir dan menjadi bagian dari tradisi baru yang diinisiasi dan dilakukan oleh para ulama perempuan. Nah, inisiatornya adalah para ulama perempuan, kemudian yang mengisi juga para ulama perempuan, pesertanya insya Allah juga adalah para kader dan para calon ulama perempuan, dan mungkin bahkan juga sudah banyak yang sudah menjadi ulama perempuan gitu. Jadi ini satu momentum yang sangat bermakna, dan saya pikir ini bagian dari sejarah baru yang perlu untuk kita explore dan kita expose gitu. Kita explore dan kita expose. Beberapa menit sebelum saya masuk di ruang ini sempat kontak-kontakan dengan pimpinan PWI yang sangat bagus begitu. Hal-hal yang baik perlu disampaikan dan diberitakan secara meluas. Nah, ada dua tradisi yang sebetulnya tradisi lama tetapi ada inovasi, ada tatawuriyah sebagai hikmah dari pandemi, ada perkembangan karena hikmah dari pandemi, inovasi ya. Nah, yang pertama adalah kita sudah sejak lama Islam itu punya tradisi pencarian pengembaraan intelektual, kenal dengan istilah rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah ini sudah dilakukan pada masa ulama-ulama terdahulu. Imam Asy-Syafi'i begitu, beliau berguru pada ratusan. Imam Hanafi yang di Kufah, Irak sekarang juga dalam riwayat itu punya 4 satuan guru. Nah, Kufah sendiri menjadi kota metropolitan, kota pusat ilmu, tapi juga Imam Hanafi sendiri bersentuhan dengan banyak ulama dari berbagai wilayah. Kemudian ini mencapai puncaknya ketika terjadi perlawatan ilmiah, rihlah ilmiah dalam pencarian hadis. Nah, sejarah mencatat Imam Bukhari, beliau yang lahir di Bukhara, Uzbekistan sekarang.
beliau melakukan pengembaraan keilmuan ke berbagai tempat, dari Khurasan di wilayah Persia sampai Syam, Syria sekarang, kemudian ke Irak, ke Baghdad, ke Kufah, ke Basrah, kemudian ke Hijaz, Makkah, Madinah sekarang, kemudian ke Mesir, sampai kemudian di Aljazair. Dan beliau menemui lebih dari 1.000 guru dari berbagai tempat itu untuk belajar. Nah, Imam Malik juga, Imam Malik ada 900-an ulama beliau temui untuk menimba ilmu atau mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah didapatkan. Begitu juga Imam Muslim dan imam-imam yang lain, semua kalau kita lihat biografinya, mereka punya perjalanan intelektual yang sangat luar biasa. Nah, tradisi berguru pada banyak guru ini menjadi rujukan, saya kira ya, dari apa yang kita adakan, yang diadakan adalah hari ini. Hari ini ada 20 ulama perempuan yang akan men-share ilmu dan pengalamannya kepada kita semua selama 2 hari. Dan ini ulama perempuan yang memang sudah punya kiprah, punya jejak dan punya pengabdian yang luar biasa di komunitas dan di institusinya masing-masing. Nanti saya akan menyebut satu demi satu setelah kita mencoba menuntaskan soal akar tradisi dari apa yang kita lakukan siang ini. Nah, ini tradisi pertama. Jadi dari tradisi keilmuan Islam sendiri adalah tradisi pengembaraan keilmuan atau rihlah ilmiah. Cuma bedanya dengan apa yang kita lakukan hari ini, kalau dulu rihlah ilmiahnya adalah rihlah ilmiah fisik dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kita bayangkan Imam Bukhari di Uzbekistan, yang waktu itu belum ada pesawat, belum ada mobil, tapi bisa sampai ke Mesir gitu ya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan didampingi oleh ibundanya yang pecinta ilmu, dalam kondisi beliau sebagai anak yatim dari seorang ayah yang memang pecinta ilmu. Dan jadi spirit cinta ilmu ini yang saya pikir perlu sekali untuk kita terus pelihara, kita terus hidupkan. Nah, kita ketemu momentum dan ketemu keadaan yang sekarang ya kita terima sebagai sebuah kenyataan, yaitu pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah kita punya media virtual yang bisa menghubungkan dari mana-mana, sehingga para ibu nyai yang dari berbagai kota, berbagai daerah, yang setiap hari juga mengisi mengaji dengan santrinya, dengan muridnya, dengan jamaah dan mahasiswanya, masih bisa juga begitu ya, masih bisa juga untuk menemani teman-teman yang sedang belajar melalui forum kelas intensif adalah ngaji Mama Usahadah ini. Jadi itu akar tradisi yang pertama, memang kembara ilmiah itu bagian penting dari tradisi keilmuan Islam. Nah, kita punya akar tradisi yang kedua juga, yang itu ada di Islam Nusantara ya. Sudah tradisi Nusantara, tradisi Islam di Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka dan masih bertahan sampai sekarang. Kita mengenal di bulan Ramadan ini, nah ini momentum Ramadannya. Kita mengenal di bulan Ramadan ini ada istilah ngaji pasaran. Nah, kenapa disebut ngaji pasaran? Karena para santri itu bisa memilih kitab, memilih kajiannya seperti kayak memilih barang di pasar gitu. Sebagai contoh, sebelum pandemi ini ya, pesantren Tebu Ireng misalnya, itu menggelar pengajian khataman 29 kitab. Nah, di mana para santri dari pesantren Tebu Ireng sendiri, juga pesantren sekitarnya, juga masyarakat umum bebas mau menghatamkan kitab apa bersama dengan kiai siapa atau bunyai siapa. Disebutlah pasaran. Kalau bulan Ramadan itu waktu yang sangat bagus untuk pasaran. Kemudian ada kita sebut juga istilah pasanan. Nah, ngaji bulan puasa. Ini biasanya dilakukan oleh pesantren-pesantren yang memang bulan Ramadan itu libur full dari akhir Sya'ban sampai awal Syawal, dan Ramadannya libur full. Nah, kemudian kiai, bunyai itu membuka pengajian kitab dengan fokus menghatamkan satu kitab tertentu begitu ya. Ada yang kitabnya kecil, ada yang kitabnya besar. Nah,
Seperti anak saya yang sekarang di Lirboyo misalnya, dia sekarang pengen menghatamkan kitab Sahih Muslim gitu. Nanti selama entah berapa hari berada di sana begitu. Jadi tabarukan bulan suci Ramadan, ngaji pasangan. Dan kala santri pindah ke tempat yang lain untuk bisa menggali ilmu dari ulama yang punya kompetensi di bidang tersebut gitu. Sehingga ngaji pasangan ini menjadi tradisi keilmuan yang ngalap berkahnya Ramadan, dan kemudian satu kita dihatamkan. Kita hari ini atau bulan ini melalui media ini juga menghatamkan kitab Mambaus Sa'adah. Jadi punya akar tradisi dalam tradisi keilmuan di Nusantara kita sendiri gitu ya. Ada juga ketika perkembangan waktu kemudian menjadikan sekolah-sekolah formal seperti kayak SD, SMP, madrasah, ketika di bulan Ramadan ini, termasuk juga misalnya remaja masjid, ingin menghidupkan Ramadan ini dengan kajian-kajian pesantren Ramadan. Ada namanya mengisi bulan suci Ramadan dengan amaliyah-amaliyah yang luar biasa manfaatnya. Selain ibadah puasa, kemudian ibadah tadarus. Nah, kita juga ingin mengisi Ramadan ini dengan ibadah yang sifatnya wajib, yang di bulan Ramadan ini keberkahannya sangat luar biasa. Kayak kita ngaji Quran saja, kalau di bulan Ramadan itu 1 juz tidak terasa. Begitu juga ngaji kitab, beberapa kitab bisa khatam dalam bulan suci Ramadan, tentu dengan pembacaan yang tepat gitu ya. Ini satu keberkahan tersendiri, keberkahan bulan suci Ramadan. Banyak hadis yang menunjukkan tentang kemuliaan ilmu, dan apabila itu dilakukan di bulan Ramadan, tentu saja ini satu kaitan atau satu nafas dengan hadis-hadis yang menyatakan bahwa amal sunnah saja di bulan Ramadan itu tak nilainya sama dengan amal wajib. Nah, amal wajib maka pahalanya juga akan dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan keberkahan Ramadan itu thalabul ilmi kita juga akan lebih serius, akan mendapatkan barokah. Yang penting nawaitunya ikhlas. Nah, karena itu saya juga ingin mengajak kepada semua peserta yang sudah daftar, mudah-mudahan sabar dan istiqomah mengikuti pengajian ini dari awal sampai akhir ya, karena apa yang kita lakukan ini pada dasarnya adalah berbasis dari tradisi Islam Nusantara yang sudah berabad-abad. Bedanya sekarang pengajiannya dilakukan secara virtual. Kalau ngantuk mungkin bisa nutup video gitu. Kalau ngaji pasangan yang benar-benar offline di pesantren kan ya sambil ngantuk-ngantuk pokoknya jalan aja terus seperti itu. Nah, kita harapkan meskipun virtual tapi tidak mengurangi kekhusyuan dan kesabaran. Nah, begitu juga kepada para narasumber, kita ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa karena ini memulai sebuah tradisi baru keilmuan, keulamaan perempuan yang insya Allah pandemi ini menjadi momentum awal, tetapi ini nanti insya Allah juga akan terus berlanjut meskipun kita sudah tidak pandemi lagi, karena mungkin ini juga cara yang paling tepat juga, paling efisien para bunyai, yang harus banyak ngurusin santrinya di pondok, di rumah. Begitu, kalau misal harus pergi ke satu tempat meninggalkan pondok sampai beberapa hari, begitu juga dosen yang meninggalkan kampusnya sampai beberapa hari, tapi dengan difasilitasi oleh media virtual seperti ini, maka kegiatan-kegiatan sehari-hari masih tetap berjalan, tetapi juga proses talim dan ta'allum itu juga jadi teknologi itu sangat membantu sekali untuk para perempuan. Nah, karena itu hari ini dan 20 hari ke depan kita akan ditemani oleh para ibunya yang sangat luar biasa.
tidak sebutkan gelarnya ya, karena tadi di grup para Bunyai tidak ada yang menyebutkan gelar, karena beliau-beliau ini orang-orang tentu karena ketawaduannya, padahal saya tahu banyak sekali juga nih para doktor, kemudian master begitu ya, magister ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ingin menyapa Ibunya Imratul Khairat, pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang, kemudian Ibu Nyai Evi Muafiyah, Rektor IAIN Ponorogo, Ibu Nyai Vera Sofaryanti, Direktur Rahima. Ibu Vera, putrinya nonton ini di Mahasina bersama dengan teman-temannya. Kemudian kalau Pak Fakih ditonton juga sama Iski dan kawan-kawannya, begitu juga Mbak Rosiko, Ahla dan teman-temannya sudah mengikuti di musola sana. Jadi kalau ada suara rame-rame sedikit, mungkin santri tepuk tangan apa, ya mohon dimaklumin saja. Gitu. Kemudian ada Ibu Nyai Ariha, Ibu pengasuh pesantren Darul Falah di Songo Semarang, dan Ibu Rektor UIN Semarang, Ibu Nyai Awanila Amfa, Pondok Pesantren Kebun Jambu Cirebon, Ibu Nyai Istiana Ghazali, IAIN Pekalongan, Ibu Nyai Nur Mahmudah, PSGA IAIN Kudus, Ibu Nyai Sofi Puji Astuti, IAIN Surakarta dan Salatiga. Nah, Bu Sofi, ini masnya Mas Widodo di Mahasina ini juga membantu Mahasina luar biasa. Beliau ini sekarang juga sedang bersama para santri di musola. Kemudian ada Ibunya Sylvia Rahmah, pengasuh pesantren Khairiyah dan STAI Asturias Sukabumi. Ibunya Siti Rofi'ah dari PP Tarbiyatul Islam Al-Falah Solotigo. Ibunya Usfiatul Marfu'ah dari pengurus wilayah Fatayat NU Jawa Tengah. Ibunya Khotimatul Husna, ketua pengurus wilayah Fatayat NU DIY. Punya Raudotun dari LKK PCNU Sumeneb dan PSGA STKIP PGRI Sumeneb, punya Yulianti Mutmainnah, Kepala Pusat Islam Perempuan dan Pembangunan ITB Ahmad Dahlan Jakarta, punya Umi Hani, Pondok Pesantren Hisnul Najah, punya Farida Ulfi Naimah, Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim Pacet Mojokerto, Bunyai Hajah Hindun Anissa, Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Jepara, yang ini nanti akan menjadi tuan rumah KUPI 2, Bunyai Hajah Rahmi Kusdandia dari Ponpes Darul Hikmah Narmada Lombok, Barat NTB, dan Bunyai Fatonah Kadaud Kaprodi HKI PSG IAI Al Hikmah Tuban. Terima kasih dan selamat untuk berbagi ilmu para Ibu Nyai semua dengan para peserta di sini. Mudah-mudahan kehadirannya ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Nah, ini kayaknya sudah agak lama ya Mbak, saya mau mengurai tentang keterkaitan proses panjang dari KUPI dan sejarah kaderisasi, apa yang dilakukan Rahima dan sebagainya. Kalau mungkin nanti kita bisa eksplor gitu. Tapi alhamdulillah ini sesuatu yang berakar kuat dalam tradisi Islam dan tradisi keilmuan Islam Nusantara, khususnya tradisi pesantren. Oke, terima kasih Mbak Badriah. Nanti bisa ngomongnya nanti dikaitkan dengan KUPI di pertanyaan terakhir terkait dengan KUPI. Tadi Mbak Badriah banyak menyampaikan terutama tradisi pesantren di masa pandemi ini banyak perubahan ya, ada tradisi baru yang ini sangat baik dan tapi tetap masih punya akar yang kuat pada tradisi lama. Nah, selanjutnya ini Mbak, kiprah dan peran ulama perempuan dalam tradisi pengajian di pesantren ini seperti apa dan bagaimana ulama perempuan yang dulu dan yang sekarang ini seperti apa? Mungkin Mbak Badriah bisa menjelaskan. Ya, kurang lebih ya perannya sama ya, tetapi mungkin hari ini karena situasinya sudah jauh lebih akomodatif dan familiar, maka ulama perempuan hari ini memiliki saluran-saluran peran yang jauh lebih banyak gitu ya, dibanding dengan ulama perempuan pada masa lalu. Tetapi ulama perempuan masa lalu Indonesia ini juga ulama perempuan yang patut dan bahkan telah menjadi inspirasi dunia. Kita sebut sebagai contoh kecil saja, dari Aceh ada Tengku Fakinah yang beliau memimpin pesantren dari Mekah 7 tahun di pesantren, kemudian memimpin pesantren dan sekaligus juga memimpin perjuangan melawan Belanda.
gitu. Beliau ahli fikih. Kemudian kita juga mengenal ada Syekhah Rahmah El-Yunusiyah yang beliau mendapatkan gelar profesor dari Al-Azhar Kairo, dan Al-Azhar Kairo terinspirasi untuk membuka Kulliyatul Banat justru setelah melihat kiprah dari ulama perempuan Indonesia yang bernama Syekh Rahmah El-Yunusiyah dengan Dinia Putrinya yang ada sampai hari ini. Kita juga punya pengarang yang legendaris yang sampai sekarang karyanya masih dibaca ya, termasuk bahkan di Thailand, gitu, di Malaysia, di Brunei, dan di Indonesia sendiri, yaitu Sayyidah Syekhah Fatimah Al-Banjari dari Banjar, cucu dari Syekh Asad Al-Banjari. Kita juga punya ibunya Khairiyah Hashim, Putri Mbah Hashim Asy'ari, yang mendirikan Madrasah Lil Banat di Makkah Al-Mukarromah. Ini sesuatu banget. Kemudian kita juga mempunyai Walidah Ahmad Dahlan, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang menginisiasi perkumpulan Sopotresno. Ya, ada ngajinya, ada pemberdayaan ekonominya, ada amal usahanya untuk kesehatan dan kesejahteraan sosial. Lalu terus tidak pernah putus peran ulama perempuan, dan di pesantren hari ini agak lompat sedikit ya Mbak, karena waktu juga. Hari ini ulama perempuan di pesantren itu banyak perempuan yang menjadi pengasuh dan pimpinan pondok pesantren, yang santrinya perempuan saja ada, yang santrinya perempuan dan laki-laki juga ada. Ulama perempuan juga seperti biasa mengajarkan ilmu, kemudian juga mengurusi santrinya, mengurusi masyarakatnya melalui majelis taklim, melalui LSM, melalui ormas, melalui perkumpulan-perkumpulan yang lain, dan juga terlibat dalam berbagai macam kegiatan, baik kegiatan ilmiah maupun kegiatan sosial. Jadi hari ini kiprah ulama perempuan itu semakin banyak dan semakin signifikan, dan ulama perempuan ini juga sudah memiliki perkumpulan-perkumpulan gitu ya, termasuk antara ini jaringan keulamaan perempuan kita dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang merupakan perkumpulan dan event yang pertama di Indonesia dan dunia. Dan insya Allah kalau hari ini ulama perempuan, 20 ulama perempuan yang menemani teman-teman sekalian ngaji kitab Mamba Usaada ini semua merujuk pada kitabnya Kiai Fakihuddin Abdul Qadir. Mudah-mudahan pada Ramadan yang akan datang para perempuan mungkin tidak hanya di bulan Ramadan membawakan karyanya masing-masing juga, baik karya yang berbahasa Arab maupun karya yang berbahasa Inggris maupun karya yang berbahasa Indonesia, disertasi, tesis, tulisan di jurnal, atau bahkan juga tulisan-tulisan populer. Nah, insya Allah kita berharap akan ada ya terjadi hal seperti itu, dan saya rasa ini bukan sesuatu yang mustahil, bahkan bukan mustahil lagi, memang sesuatu yang sangat bisa, karena para ulama perempuan yang mengisi kita pada Ramadan ini juga semuanya punya karya ilmiah yang layak untuk dikaji dan disampaikan oleh para mu'allifat ulama perempuan itu sendiri.